Teringat kembali kabar gembira yang kuterima di bulan Maret kala itu. Katanya, kita belajar di rumah selama 2 minggu. Kembali lagi di TETI TV. Berdasarkan data yang diberikan Satuan Tugas COVID-19 per hari ini, kasus wabah virus corona di Indonesia terus meningkat. Mengantisipasi lonjakan yang semakin tinggi, pemerintah melakukan langkah inisiatif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Presiden RI Joko Widodo pada keterangan pers di Istana Bogor Minggu 15 Maret 2020 mengaku telah memberlakukan beberapa kebijakan terkait situasi di Indonesia saat ini. Salah satunya yakni mengimbau pelajar untuk tetap belajar di rumah untuk sementara waktu. 2 minggu pun berlalu dan keadaan semakin memburuk. Masih ada UTBK yang harus dipersiapkan. Tidak ada waktu untuk bersedih. Masih ada universitas yang sedang menunggu untuk diperjuangkan. Hari demi hari, kuhabiskan untuk mengerjakan soal. Lembar demi lembar, halaman kubuka untuk mencari jawaban. UTBK diundur. Begitulah berita yang kubaca hari itu. Kukuatkan tekadku untuk belajar lebih giat lagi. Namun, aku juga manusia. Lelah pasti kurasa. Walau begitu, semua harus kutahan, semua harus kulawan. Perjuanganku belum berakhir. Belajar, belajar, dan belajar. Waktu berlalu begitu cepat. Hari esok adalah hari penentuan. Kuyakinkan diriku, tenang saja, kamu sudah berjuang. Apapun hasilnya, yang penting sudah sekuat tenaga. UTBK selesai. UTBK berhasil kulewati. Tapi rasanya masih ada sesuatu yang mengganjal. Walau begitu, kuyakinkan lagi diriku, kumatapkan hatiku agar aku tidak menyesal. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan di hari pengumuman, aku tak tahu apakah diriku siap menerima kenyataan. Entah kenapa tubuhku tidak bisa berhenti bergerak. Menanti, dan menanti. Sungguh, menunggu ketidakpastian ini membuat perutku seperti diaduk. Kegelisahan ini membuatku panas dingin. Dan akhirnya, hasil sudah diumumkan. Kulihat layar dengan namaku tertera. Tak lupa kampus dan program studi tujuanku tertulis juga di sana. Dan yang membuatku bahagia yaitu warna hijau di bawahnya. Kurasa kalian juga paham betapa senangnya diriku. Begitu juga dengan orang tuaku. Mereka turut berbahagia atas kesuksesanku kali ini. Semua perjuanganku terbayar lunas. Semua jerih payahku membuahkan hasil.
Walau kita berjauhan, namun jiwa dan semangat kami Teti. satu. Teti. Satu. Teti. Satu. Sepi. Kerja keras kami untuk bertahan di keraguan, satukan dalam perjuangan. Bersama kawan merajut mimpi, tertawa dan menangis bersamamu. Dunia kejam jika dipandang luka, tapi indah bila dipandang bahagia. Dan jadikan kami semua satu. Bersama kawan merajut mimpi, tertawa dan menangis bersamamu. Dunia kejam jika dipandang luka, tapi indah bila dipandang bahagia. Dan jadikan kami semua satu. Mas. Yuk. Mas. Itu dipakai gelasnya. Loh. Gelasnya tuh buat minum. Dasar. Kuliah ya, Mas? Iya mas, maba. Oh, maba toh. Gimana di sini? Ya gitu mas, belum terbiasa. Ya udah yang kuat ya, Mas. Soalnya kuliah tuh beda sama masa sekolah. Kuliah tuh susah, cari teman tuh susah. Gitu ya mas. Masnya jurusan apa? Jurusan teknik mas. Oh, teknik. Ya, teknik tuh keras, ngeri mas. Siap-siap aja buat kuliah, keras soalnya. Ya mas, makasih mas. Ya udah, aku balik dulu ya. Oh iya mari mas.
Kuliah tuh susah mas, cari teman susah. Teknik tuh keras, susah mas, ngeri. Kini ku berdiri di tempat ini, datang untuk mengejar mimpi. Inilah tempat tidurku yang baru, tak seburuk pikiranku. Jalani hidupku yang baru, seiring derasnya waktu. Oh, ku sadari sesuatu yang menggangguku, tapi ku tahu gelisah yang tak terungkap di balik kata-kata menghantuimu. Ternyata apa yang kuduga, ternyata yang kupikir tak begitu nyatanya. Kita TTV satu walau dalam keragaman, walau kita beda akan tetap satu. Kita TTV satu, ayo majukan bangsamu. Kami pemuda generasi Indonesia. Ini ku berdiri di tempat ini, datang untuk mengejar mimpi. Inilah tempat hidupku yang baru, tak seburuk pikiranku. Jalani hidupku yang baru, seiring derasnya waktu. Oh, ku sadari sesuatu yang menggangguku, tapi ku tahu gelisah yang tak terungkap di balik kata-kata menghantuiku. Ternyata apa yang kuduga, ternyata yang kupikir tak begitu nyatanya. Kita TTV satu walau dalam keragaman, walau kita beda akan tetap satu. Kita TTV satu, ayo majukan bangsamu. Kami pemuda generasi Indonesia. Kita TTV satu walau dalam keragaman, walau kita beda akan tetap satu. Kita TTV satu, ayo majukan bangsamu. Kami pemuda generasi Indonesia. Generasi Indonesia. Generasi Indonesia. Hei. Ini Pak.
salam dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Halo teman-teman. Kenalin. Bentar. Halo, perkenalkan namaku Gerrit S. Ryudika Rupan atau biasa dipanggil Gerrit. Aku sebagai sekretaris umum di KMTT. Kenalin juga, aku Atwandia Brita, bisa dipanggil Tia sebagai sekretaris 1 di KMTT. Ya, halo, kenalin nama aku Lingga Raiwang aku di sini sebagai Kadif divisi akademis ya. Dan di sebelah saya ada saya Dimas. Di sini saya diamanahi sebagai kepala divisi workshop. Perkenalkan, namaku Bimo, Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi. Oke, kenalin, namaku Rifki Maulana, biasa dipanggil Rifki. Nah, aku tuh pada kesempatan kali ini ya, enggak sih sebenarnya dari awal, aku tuh dari Biro Pengembangan Organisasi. Dan sekarang, aku diberi kesempatan oleh teman-teman semua menjadi Kabiro Biro Pengembangan Organisasi. Dan di sampingku, monggo silakan. Halo teman-teman, aku Kadek Geswa Riserin Raya Kasedan, panggilannya Risat. Aku jadi kerumah tanggaan 2 di PH KMTT. Aku Muhammad Ilham Sukarsa dari Teknik Elektro angkatan 2019. Pada periode ini aku menemani Maul ya, menemani Maul. Gue sebagai Sekjen 1, dan lu? Kalau gue Aldo Arya, biasanya dipanggil Aldo, jadi Sekjen 2-nya Maul. Udah. Mas ini gimana deh? Langsung ambil dulu. Ya. Oke. Aduh, langsung ya pertanyaannya ya. Gacanya ampas ini. Cewek paling cakep menurut kamu di Teti? Ini pertanyaan apa ini? Aku takut baperin anak orang. Tapi kalau ditanya paling paling cakep di Teti, semua angkatan ya berarti ya? Semua angkatan paling cakep di Teti adalah, sebelumnya disclaimer dulu, paling cakep menurutku ya, tapi bukan berarti ada rasa ya, oke? Nggak ada rasa ya, disclaimer dulu, takutnya cewekku nonton kan. Nggak ada rasa, jadi paling cakep di Teti menurutku angkatan 19, teknik biomedis, Rasidah, itu, dah. Kayaknya udah jelas ya kalau pertanyaan ini, jadi aman sih aku, aman ini. Ya menurutku, aduh malu jadinya. Oke, menurutku Putri Asinta Ningrum ya, cewek yang paling cakep di Teti, itu menurutku. Jangan GR orangnya. Menurutku Intan. Aku Intan sih, Intan Nurlita. Cewek paling cakep di Teti itu Intan. Semua dosen cewek di Teti deh. Aduh. Next. Pernah makan kadal nggak? Pernah makan kadal? Nggak pernah dong. Enggak lah, nggak pernah. Pertanyaan sangat absurd sekali ya ini ya. Aduh, kalau makan kadal sih nggak pernah ya aku ya. Tapi kalau makan sapi itu pernah sih aku. Kalau makan teman pernah nggak? Gak berbohong. Pernah makan kadal nggak? Kebetulan pernah sih kayaknya. Enggak. Belum pernah, tapi kayaknya nanti tertarik mungkin. Iya, kayaknya ini makanan masa depan deh. Iya, di Bekasi tuh kayaknya udah mulai diciptakan. Enggak. Oseng-oseng kadal. Iya, nanti tak bawain deh. Kadal asam manis. Iya, belum pernah, ini pertanyaan sampah. Bismillah. Apa tuh? Tanganku cuma bukanya. Apa tuh? Tempat nongki terbaik, Burjo Cafe dan sebagainya. Dilihat dari harga sih dan tempatnya sudah pasti kayaknya ada jawaban yang sama ya mungkin ya. Oh gitu ya. Malatak. Makar Mulia terbaik. Tapi orak-ariknya enakan di Malatax. Sponsor malah taksi. Enggak. Oke. Kalau aku sih tempat nongkrong paling terbaik itu ya di rumah, jujur aja. Karena kebetulan emang rumah ya enak aja buat nongki. Tapi kalau ditanya di luar, tempat ngobrol sama temen, mana lagi kalau nggak bukan Malatak. Gitu sih. Itu iya sih, Malatak itu kayak udah jadi tempat yang nyaman banget buat buat nongki buat ngobrol sama teman. Ramai terus. Mungkin bagi teman-teman yang udah lama nggak ke Jogja, udah lupa, mungkin sekarang Malatak udah ada tukang parkirnya. Akamsi lagi, serius. Udah bayar 1.000 Pak. Bismillah.
Nyesel nggak jadi PH? Jadi lo. Nyeselnya ada sih karena nggak pernah ngumpul. Ini aja ngumpul baru pertama kali ini PH ngumpul bareng. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir nih kayaknya. Kalau aku sih nyesel banget ya karena aku dulu pilihan pertama tuh WS, pilihan kedua EP. Terus aku dipaksa jadi Kadif EP yang nggak tahu kenapa pada milih aku, ya udah. Nyesel enggak. Tetap apapun dinamika di PH gimana pun juga itu tetap jadi hal yang bisa dipelajari sih. Jadi ya ini jadi makin tahu aja sih. Enggak nyesel. Menyenangkan. Kalau aku sih ya jujur nggak nyesel, emang senang aja gitu soalnya emang bisa gimana ya berorganisasi di lingkup yang beneran deket sama kita, nggak ganggu kuliah, semacam itu sih. Mantap, enak kok, nggak menyesal sama sekali. Semangat periode kedepannya. Semangat. Kalau dibilang nyesel sih enggak, tapi ada something part yang bikin aku sedih, tapi ada juga senangnya, tapi kebanyakan senangnya sih. Aku nggak nyesel sih. Nyeselnya karena ternyata kebanyakan cutting jadi nggak deket sama anak 20 lainnya. Tapi nggak bisa dibilang nyesel juga sih, soalnya sama-sama seru kok. Tetap bisa gue join proker lain. Pernah cinlok nggak? Aduh, ini relate dengan dia. Silakan di. Loh, aku pernah cinlok sih, cuma bukan di KMTT. Kayak gitu. Ya pernah juga, cuma bukan di KMTT. Ya itu Gimana dulu tuh? deh. Waduh, kok ditanyain. Pernah cinlok nggak? Wah gampang aja kan. Ini yes or no question kan. Oke, ceritain. Kalau dibilang cinlok sih nggak pernah. Udah gitu aja. Puas semua puas. Berarti ini selama kuliah aja Pak? Selama Iya. seumur hidup nih? Pas kuliah aja. Jujur, nggak pernah. Jujur juga nggak pernah. Udah mengeras kayaknya nih Adin. Bismillah, sama nggak zong. Satu lagi. Waduh. Divisi paling sepaneng, wah. Divisi paling sepaneng, Mikat sih. Iya, Mikat paling sepaneng. Kenapa? Wah, gokil sih Mikat sepanengnya. Itu tiap rapat pusing. Oh ya, Tanya ini- Jarut. Ini BTW boleh nyebutin divisi sendiri atau harus nyebutin yang lain kalau divisi paling sepaneng? Bebas ya. Bebas ya? Waduh. Kalau aku sih menurutku divisi paling sepaneng menurutku WS sih. Karena WS kalau aku lihat kan rapat sampai jam 2 malam, jam 3 malam kan itu kan. Iya, kan aku pernah join ke rapatnya WS gitu. Aku lihat tuh mereka tuh kayak bahas apapun gitu sampai sepaneng sampai jam 3 malam tuh ngapain sih WS sih? Suka bingung aku. Secara mainstream jelas ya, jelas pasti biro pengembangan organisasi ya. Mohon maaf. Ini semua orang kalau ditanyain pasti begitu. Mungkin terus ya itu kalau akademis Sepaneng itu dari mana Mas? Kamu klarifikasi silakan Mas. Ya menurutku juga divisi paling sepaneng ya PO. Tapi alhamdulillah PO-nya WS itu udah ke WS-WS-an. Oke, next ya. Aduh, pertanyaan ada apa? Momen paling berkesan selama di KMTT. Apa nih kira-kira? Momen paling berkesan. Momen paling berkesan selama di KMTT paling pas ngurus oprek ya, pas awal-awal berarti. Itu soalnya menurut gua itu momen-momen paling bonding sih di divisi. Karena kita ya entah ngibahin anak-anak yang baru masuk yang ngomongin kayak ini kurang nih, ini masuk nih. Ini anaknya seru nih, ini orangnya gimana nih. Terus habis itu akhirnya ya satu divisi tuh makin deket gitu loh pas oprek. Karena aku sekre mungkin momen paling berkesanku di depan laptop mungkin. Waduh, nggak juga ya. Mungkin karena aku di PH juga dengan dia. Momen berkesannya ya mungkin kita bukan melayani sih, ngebantu teman-teman ngurusi proker-proker ya Ti. Kayak proposal, LPJ, surat-surat. Apalagi minta nomor surat di tengah malam. Walau ngeselin cuman ya itu momen berkesan sih. Kalau gue pribadi lumayan banyak sih di Infocom. Paling Serius lumayan banyak. Yang berkesan tuh lebih ke apa ya, drama ya kali ya. Apa tuh drama apa? Drama Windah Basudara. Pas YouTube-nya hilang. Oh iya, pernah ya hilang ya? Pernah. Habis itu apalagi ya, macam-macam sih. Tapi paling berkesan pas bonding offline. Oh pernah. Oh gitu. Pernah gitu. Gimana tuh? Baru banget kemarin. Menjalani kebersamaan di PO di tahun ini khususnya sih, di periode ini. Kayak banyak banget momen-momen yang dilewati
banyak banget hal-hal yang kita lewati gitu, banyak banget belajar banyak hal, dan juga tentu aja punya keluarga baru kayak gitu sih. Menurut gue itu yang paling berkesan buat aku di periode ini. Waktu aku ikut event di Teti sih, saltnya Nesco, kayak di situ aku kan di divisi sponsorship kan, benar-benar tahu gimana nyari duit. Terus habis itu juga TC aku juga jadi salah satu MC, itu berkesan banget menurutku. Mental aman, semester 5 kayaknya enggak. Aman, pertanyaannya Ya jelas dong tidak aman. Tidak aman lah, ini untuk anak Teti ya, terutama Teti 19 itu mentalnya nggak aman, apalagi ganti kurikulum kan. Wah ini kalau apa ya, saya pesan kepada departemen ini, mohon kurikulumnya direvisi lagi gitu, biar lebih lebih aman kepada mahasiswa gitu. Masih aman, belum hancur. Ya, thank you. Sampai jumpa. Yeay. Lanjutnya apa? Selamat datang semuanya di Closing Kabinet KMTT 2021. As you can see, she hasn't met him yet. She already fell in love, I bet. Her keyboard gets slammed by her finger, but he replies with okay every time. She doesn't know who he is. She doesn't know what he's up to. Oh, she doesn't know who he is. Hey! Doesn't see her. He sees right through her. Oh, oh. She doesn't know who he is. She doesn't know what he's up to. Oh, hearts get broken every time, every time. She doesn't know who he is. No, she doesn't know what he's up to. Oh, she doesn't know who he is. She doesn't know who she is. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara Closing Kabinet KMTT 2021. Asik banget nih Andra ya. Iya Kayaknya tuh. dari namanya tuh udah keren gitu, Closing Kabinet ya kan. Iya, apalagi pakai nama Inggris gitu ya. Closing Kabinet. Ya, kira-kira kamu tahu nggak Closing Kabinet itu ngapain? Aku belum tahu sih, tapi kalau dari namanya mungkin agak paham ya. Ada yang ditutup gitu, Closing Kabinet ya kan. Apa yang ditutup? Kabinet kah? Atau klarinet? Loh. Itu Offside. SpongeBob ya, beda ya. Oke, kita langsung Oke. kasih tahu aja nih Ndra, ke teman-teman di rumah. Apa sih Closing Kabinet ini? Oke nih, daripada teman-teman pada kepo ya, aku langsung aja kasih tahu ya teman-teman. Jadi Closing Kabinet adalah sebuah bentuk apresiasi bagi kinerja teman-teman pengurus KMTT selama satu periode kepengurusan. Nah, di acara pada malam hari ini akan ada acara awarding dan juga penampilan dari special guest star nih. Gue star. Emang ada siapa? One Direction kah? Terlalu jauh ya. Raisa Andriana Waduh, kamu dong. atau Pamungkas, to the bone. To the bone banget gak sih? Bener banget. Oke, jadi meskipun ya teman-teman cuma nyaksikan kita secara virtual, tapi setidaknya teman-teman bisa ngerasain lah betapa meriahnya acara pada malam hari ini. Bener banget, karena dari panitianya sendiri juga udah nyiapin acaranya tuh sedemikian mateng nih, biar teman-teman bisa nikmati juga dan ngerasain vibes-nya dari rumah. Nah, mungkin biar kita ngelihat gestarnya juga, teman-teman tetap stay tune ya di layar masing-masing sampai acaranya kelar. Ya nih, gak bakal nyesel kok kalian ngikutin sampai akhir, jadi stay tune ya teman-teman. Tapi ada yang kurang nggak? Apa? Kayaknya ada yang kelewatan deh kita nih. Apa nih? Ingat nggak? Pepatah Tak kenal maka tak sayang ya. Waduh. Kita belum kenalan nih guys, karena banyak orang udah kenal juga nggak sayang-sayang ya. Curhat guys, curhat. Curhat. Oke, langsung aja kenalan. Kenalin, nama aku Lauda Raisa atau biasa disapa Raisa. Kalau aku Hafiz Ryan Kavindra, you can call me Indra. Wah, Inggris banget nih ya Iya dong. anaknya ya. Jadi kita berdua yang akan nemenin teman-teman pada acara malam hari ini nih. Yoi, jadi bakal asik deh kalau sama kita berdua. Bener, nah setelah kita kenalan, kita udah juga ngucapin apa ya? Kenalan, sambutan, udah ngasih tahu juga Closing Kabinet tuh apa. Kita langsung aja kasih tahu susunan acara pada malam hari ini. Oke, boleh deh, kamu mulai. Oke, yang pertama ada pembukaan, Lalu ada sambutan ketua KMTT, lalu pembacaan nominasi pertama, penampilan gestar pertama, pembacaan nominasi kedua, lalu ada penampilan gestar kedua, dilanjutkan pembacaan nominasi ketiga, lalu ada penampilan gestar ketiga, dilanjutkan pembacaan nominasi keempat, dan penampilan gestar keempat. lalu penutupan secara resmi Kabinet Sudut Pandang KMTT 2021. Nah, setelah kita bacain susunan acara, aku yakin teman-teman di rumah udah pada nggak sabar nggak sih untuk masuk ke acara pertama nih, untuk masuk ke segmen pertama. Apa tuh, Indra? Oke, dan tadi banyak ya, tapi kita mulai dulu nih dari sambutan ketua KMTT 2021. Wah. Pasti udah pada kenal nggak sih ini siapa nih ketua kita? Pasti tahu nggak sih? Ya dong, yang terhormat, yang suka mikirin KMTT selama satu periode kepengurusan. Wah. Yang sering ngasih sambutan juga kalau ada event-event ya Iya, kan? artis Oke, Teti. langsung aja kita sambut kepada saudara Maulana Farki Ramadan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kepada kita semua. Kepada seluruh anggota KMTT yang saya cintai, di sini saya ingin memberikan penghormatan terakhir kepada teman-teman semua, karena berkat teman-teman semua di periode 2021 ini, seluruh kegiatan KMTT dapat terlaksana dengan sangat baik, dengan sangat seru, dan tentunya sangat semangat. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam periode 2021 ini, MPM, BSO, divisi, biro, dan tentunya pengurus harian yang sudah bareng-bareng berjalan bersama mengarungi periode 2021 ini, sehingga periode 2021 ini dapat terlaksana dengan sangat seru banget. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan di periode 2021 ini kabinet saya ada beberapa kekurangan, tentunya karena kami tentunya tidak sempurna, masih banyak yang masih bisa diperbaiki ke depannya, masih bisa dikembangkan, dan tentunya juga ada yang bisa dipertahankan, insya Allah.
Kemudian kepada seluruh penerus dari periode kedepannya, saya berharap teman-teman semua dapat mengembangkan apa yang kami mulai, dapat meneruskan apa yang kami inisiasikan, dan juga tentu saja melakukan kreativitas, melakukan inovasi ke depannya dalam pelaksanaan periode 2022 nanti. Sehingga KMTT bisa jauh lebih mantap, bisa jauh lebih tepat sasaran, bisa mensejahterakan seluruh anggotanya, dan tentu saja kita semua bisa bahagia bersama. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Maul atas sambutannya. Wah. Nah, kita langsung masuk aja ke segmen selanjutnya, yaitu pembacaan nominasi nih. Mungkin teman-teman inget ya, udah pada pernah ngisi form untuk nominasi-nominasi dari staf-staf KMTT nih. Nah, yang pertama yaitu untuk nominasi staf terbaik tiap divisi. Kita akan bacain nih dari tiap divisi siapa sih hard carry-nya Iya. nih. Kira-kira aku menang nggak ya saya? Menurutmu kamu gimana nih? Udah memberikan yang terbaik belum nih untuk KMTT nih? Jelas dong, Indra gitu loh. Udah ngasih yang terbaik nggak sih? Pede banget ya guys ya. Oke, kita masuk aja ke divisi pertama nih Indra. Oke, divisi yang pertama. Aku kasih clue-nya dulu deh. Boleh. Jadi dia itu orangnya anaknya ambis-ambis semua. Ambis ya, pasti suka belajar. Iya, dari belajar itu dia juga ngasih bank soal nih. Nah, pasti suka ngajarin orang. Iya, namanya Berarti forum belajar bersama itu. Ini pasti divisi-divisi yang sangat berguna nih untuk keluarga mahasiswa DTT. Iya, akademiknya kebantu nih kita nih. Bener banget. Langsung aja nih kita bacain yaitu Divisi Akademis. Oke nih, langsung kita sambut staf terbaik Divisi Akademis KMTT 2021. Jatuh kepada Dona Nabil Hibatullah. Nah, selanjutnya kita akan saksikan video dari Donan ya teman-teman. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Nabil Hibatullah dari Teknik Elektro 2020. Terima kasih banyak karena telah memilih saya sebagai Staff of the Year Divisi Akademis KMTT Kabinet Sudut Pandang. Terima kasih kepada Mas Lingga, Mas Latif, Mas Agara, Mas Abi, Mas Rizal, Mas Hafiz, Mas Theo, Mbak Rahma, dan Mbak Syifa, serta teman-teman divisi akademis lainnya atas kerja keras dan kerjasamanya selama 1 tahun ini. Kami yang ada di divisi akademis dari angkatan 2020 dan 2021 akan meneruskan perjuangan Mas dan Mbak untuk kabinet berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akademis. Nah, keren banget ya Andra, kita udah dengerin video dari Donan nih. Iya nih, ya terkenal sih Donan sih. Terkenal di TETI atau KMTT ini juga OP ya dia. Makanya jadi divisi terbaik di akademis. Tapi buat teman-teman akademis yang lain jangan khawatir karena aku yakin kalian semua udah ngasih best performance juga buat KMTT nih. Iya nih teman-teman. Ditunggu next tahun depan kalian harus jadi yang terbaik teman-teman. Oke, selanjutnya mau aku kasih tahu nggak? Apa nih? Oke. Divisi apa nih yang kedua nih? Oke, aku kasih tahu aja clue-nya. Ceding. Loh, bukan gini ya? Oh iya lupa. Ini. Kalau gini drama Korea, Sarangi. Beda ya. Oke, divisi yang kedua ini tuh biasanya nyediain EP merch. Berarti dia untung banyak ya, cuan ya? Pokoknya ngajarin anak-anak Teti jadi entrepreneur. Iya nih, lama-lama aku bisa jadi sultan loh sama mereka. Oke, langsung aja kita kasih tahu yaitu Divisi Elektropreneur. Nah, staf terbaik dari Divisi Elektropreneur KMTT 2021 jatuh kepada Richard Harrison. Oke, kepada Richard Harrison kita tunjukkan videonya nih. Check it out. Halo semuanya, sebenarnya aku nggak nyangka bisa jadi Staff of the Year EP KMTT kepengurusan ini. Aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua, terutama teman-teman divisi EP yang udah bantuin aku, support aku selama di EP. Makasih semuanya. Oh ya, khususnya buat Mas Firah juga yang selalu ditanya-tanyain. Makasih Mas sudah selalu membantu. Harapannya buat EP bisa jadi jauh lebih baik lagi ke depannya dan tentunya makin cuan. Makasih.
Nah, kita udah nyaksiin video dari Richard nih. Pasti Richard nih udah pinter cari duit ya. Udah cocok jadi entrepreneur nih. Iya nih, calon entrepreneur muda, sukses Bener nggak sih? banget. Ini pasti Fine IT banyak cuan nih ya. Oh iya. Karena ketuanya pinter cari cuan. Oke. Nah, Santai. selanjutnya nih bakal ada divisi apa nih, Indra? Divisi yang sukanya komunikasi hobinya. Mereka ke internal, ke eksternal, kunjungan juga. Wah. Ini divisi kita kan ya? Wah, betul sekali. Nah, ini pasti divisi-divisi yang pinter public speaking juga nih. Iya dong, Terus suka kunjungan. Oh iya bener, kunjungi orang, kunjungi cewek. Oh. Nggak gitu, beda konsep Oh, ya, beda. beda konsep. Oh, maaf guys. Oke, langsung aja yaitu dari Divisi Humas. Nah, staf terbaik dari Divisi Humas KMTT 2020 jatuh kepada... Wah, bukan aku, Sah. Kamu enggak? Juga bukan. Waduh, oke langsung aja. Kita kurang nih ya. Iya Oke, deh. langsung aja jatuh kepada Arik Sakif Arya Suta. Kepada Arik, kami persilakan videonya. Halo teman-teman, kenalin aku Arik Sakif Arya Suta, biasa dipanggil Arik. Mau ngucapin terima kasih banyak atas penghargaannya, yaitu Staff of the Year Divisi Humas. Ya nggak bakal nyangka sih aku kalau misalnya bakal jadi Staff of the Year Divisi Humas. Dan mungkin untuk harapan KMTT ke depannya, semoga KMTT bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih progresif lagi, dan yang pasti kekeluargaannya makin baik juga. Ya seperti itu. Terima kasih. Dan Oke, nah sekali lagi selamat nih buat Arik nih. Tapi aku yakin emang dia ngasih performa yang baik juga nggak sih buat Humas, Indra? Menurutmu gimana? Iya, padahal aku udah ngerasa kayak ngambil job sana sini. Wah, udah keren. Aduh, Arik nanti bisa dibicarakan berdua ya sama Indra. Kenapa ini yang menang Enggak, bukan canda Indra? kok, canda gitu kok, kan? canda. Oke, kita masuk divisi selanjutnya nih, Indra. Apa nih? Divisi yang suka yang desain sampai capek tuh. Tapi biasanya kurang nih. Desain, revisi, Oh. revisi dulu baru desain lagi. Kasian sih, tapi nggak apa, hard Budak carry-nya. desain ya, Waduh. budak desain. Nah, langsung aja kita bacain yaitu dari Divisi Infocom. Nah, staf terbaik Divisi Infocom KMTT 2021 jatuh kepada Zulfan Rahmadi. Oke nih, kepada Zulfan, tunjukin dong videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zulfan Rahmadi dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini aku sebagai salah satu staf Infocom KMTT 2021. Aku mau ngucapin makasih buat Mas Mbak teman-teman semuanya yang udah milih aku buat jadi staf terbaik Infocom KMTT 2021. Semoga kedepannya aku bisa berkarya terus, terutama buat Infocom. Lalu untuk Infocom, semoga bisa menjadi media informasi dan komunikasi yang lebih baik lagi, serta menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Aku juga mengucapkan makasih buat teman-teman panitia closing kabinet yang udah mempersiapkan dan mengonsep acara ini sehingga menjadi semeriah dan sekeren ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih kepada Mas Zulfan nih karena udah ngasih videonya. Oh, kamu tahu nggak sih, Sa? Denger tuh aku denger ya, kemarin tuh si Zulfan tuh ngambil job sana sini, terus di close rek sana sini gitu loh. Ya sebagai staf terbaik pastinya udah jago edit, videografis, fotografi juga nggak sih? Iya sih, nggak kaget kalau dia jadi orang terbaik di Infocom. Oke, kita lanjut aja ke divisi selanjutnya nih. Ini divisi yang suka nemenin kita kalau gabut sore-sore nih. Radio Mikat nggak sih? Iya, itu kan kontennya suka ngobrol-ngobrol gitu kan, jadi enak buat didengerin juga. Iya nih, apalagi kalau offline tuh katanya mereka yang hura-hura gitu. Oh, hura-hura ya? Iya Karena dong. aku belum pernah offline ya guys, jadi kurang tahu juga. Sama, guys. Oke, kita langsung panggil aja yaitu dari divisi Mikat. Oke, jadi nih teman-teman, staf terbaik divisi Mikat KMTT 2021 adalah Maria Anastasia. Nah, kita akan saksikan video dari Maria. Kami persilahkan. Halo warga TT UGM, aku Maria Anastasia. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk pengurus KMTT khususnya Minat dan Bakat karena telah mempercayai dan memilih aku menjadi staf terbaik divisi Minat dan Bakat periode 2021. Semoga penghargaan ini bisa menambah semangat dan menjadi motivasiku untuk terus berkarya di KMTT tahun depan. Pesanku untuk kita semua, semoga KMTT menjadi organisasi yang lebih baik lagi, lebih merangkul dan mengayomi lagi, dan menjadi keluarga terbaik untuk KMTT. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.
Nah, selamat ya buat Maria nih. Aku inget pernah ketemu Maria, tapi secara online tentu aja ya. Di ini acara KMTT main LED. game. Iya, di LED. Duh, Maria tuh jago banget ya main gamenya. Jadi cocok lah ya jadi staff terbaik juga karena aktif. Waktu itu dia juga hard carry buat Mikat sih waktu LED day itu Hard sih. carry ya, bener Iya banget dong. nih. Oke, langsung aja. Setelah ini udah Mikat, Mas. Wah, setelah ini kita bakal ngasih tahu siapa nih yang terbaik nih. Ini tuh divisi yang suka ngasih pelatihan nih. Jadi nama divisinya tuh bahasa Inggrisnya pelatihan, Dra. Praktis? Bukan. bukan. Masa divisi praktis KMTT kan nggak lucu ya guys ya. Maaf, Oke, jadi kita langsung panggil aja yaitu dari Divisi divisi Workshop. workshop. Nah, staf terbaik dari divisi workshop KMTT 2021 jatuh kepada Zulfan Haidir Ali. Oke, kepada Kak Ketang kita ya. Oke, Bener kepada Kak Zulfan nih. Oke, boleh dong videonya. Halo teman-teman semuanya, aku Zulfan. Aku mau ngucapin makasih karena aku udah kepilih jadi Staff of the Year ya di divisi workshop. Ya semoga ini bisa jadi pecutan buat aku pribadi khususnya kedepannya agar bisa lebih baik lagi di KMTT. Dan harapanku semoga divisi workshop dan KMTT terus berkembang, maju terus, dan semangat buat teman-teman semuanya. Thank you. Baik, terima kasih kepada Ketang kita, Zulfan. Ini Zulfannya sama kayak yang tadi apa bukan Indra nih? Beda dong. Berarti yang namanya Zulfan tuh OP-OP ya, bener Iya nggak nih, sih? OP banget Udah sih. ada 2 loh Zulfan. Oke, kita lanjutin aja ke divisi selanjutnya nih. Bukan divisi. Biro ya? Iya, biro. Satu-satunya biro di KMTT nih. Pasti udah pada tahu juga nggak sih? Iya dong, apalagi mereka kayaknya suka ngikuti kita waktu rapat, ngawasi, julitin juga mungkin ya. Waduh, dijulitin ya. Aduh, Iya, kayak aku nih. sering dimasukin nih di bahan-bahan julid ya. Iya nih. Aduh, Oke, aduh. kita langsung panggil aja yaitu dari Biro PO. Oke, jadi staf terbaik Biro KMTT 2021 jatuh kepada Putri Ayu. Nah, teman-teman silahkan saksikan video dari Putri ya. Halo semuanya, kenalin aku Putri. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh pengurus KMTT, khususnya kepada staf-staf Biro Pengembangan Organisasi karena udah mempercayakan dan memilih aku sebagai staf terbaik Biro Pengembangan Organisasi tahun ini. Semoga dengan kepercayaan ini aku bisa meningkatkan kinerja aku untuk 1 tahun ke depan. Semangat terus untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan serta bahagia selalu. Terima kasih banyak. Nah, tadi teman-teman udah ngedengerin sambutan dan nominasi nih ya dari pemenang-pemenang staf terbaik KMTT 2021 nih. Sekali lagi aku ucapin selamat buat teman-teman yang memenangkan nominasi itu. Nah, buat teman-teman yang belum menang nih ya, jangan berkecil hati karena kita yakin kalian semua udah ngasih best performance buat KMTT selama 1 periode kepengurusan ini. Ya nih, jadi jangan lupa untuk selalu berkarya dan selalu kreatif nih buat KMTT ke depannya. Bener banget. Oke, langsung aja deh. Gimana ya, setelah kita tadi nominasi, setelah ini kayaknya kita ada kategori divisi terproduktif nih. Nah, bener banget. Pasti teman-teman yang ngisi form kemarin udah baca ada 3 nih. 3 nominasi divisi terproduktif, yaitu workshop, infocom, dan juga humas. Kira-kira siapa nih ya dari 3 ini yang paling produktif nih? Humas gak sih? Divisi kita nggak sih? Oh iya Yang nggak dong, sih? pasti. Sering kunjungan gitu kan? Coba kita lihat dulu deh. Oke. Kok bukan ya? Aduh. Nggak apa-apa, Ndra. Besok kita kedepannya lebih produktif lagi nih ya, biar menang nih. Oke. Oke, jadi divisi terproduktif KMTT 2021. Ayo, kepo ya? Oke, langsung aja yuk. Divisi Infocom. Oke, selamat kepada divisi Infocom ya. Yeay, senang banget nih pasti anak-anak Infocom. Terima kasih semua. Semoga lebih baik sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih karena sudah berjuang bersama. Baik, selamat kepada divisi Infocom yang katanya
Divisi terproduktif sih. Enggak, katanya dong, kan udah di vote nih, udah menang nih. Berarti emang jadi divisi terproduktif ya, karena mereka ngedesain-desain, ngevideografis, pastinya juga dibutuhkan di banyak event di TETI nih. Iya sih, waktu online gini mungkin Vkom yang paling keren, tapi Humas kalau offline kayaknya harus bisa. Harus tetap bangga Humas ya Iya kamu dong, ya. Humas. Oke, kita udah ngedengerin nominasi staff terbaik nih, divisi terproduktif juga. Nah, selanjutnya kita bakal ada yang ditunggu-tunggu. Apa tuh, Ndra? Penyanyi ya, cluenya. Betul, penampilan guest star nih. One Direction kah? Kita lihat aja nggak Waduh. sih? Oke nih, buat teman-teman yang udah nggak sabar, silahkan menikmati penampilan dari vokal grup yang pertama. Kami persilakan. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu parasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Satu, jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang yang kau mau, karena ceritamu milikmu. Celamu tak sengaja berjiwa, Amarah dan benci beri kesempatan. terlalu perasa. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Satu, jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang yang kau mau, Karena ceritamu milikmu. Semua asa yang kau punya Takkan membatasimu. Anganku, pasti kita akan mampu. Satu, jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, kis yang kau mau, karena ceritamu milikmu. Semua punya ruang, lukis yang kau mau,
ada vokal group yang udah menghibur kita pada acara malam hari ini di closing kabinet KMTT nih. Oke, gimana nih teman-teman? Habis dihibur sama vokal grup andalan kita nih, pastinya lebih semangat lah ya. Bener banget dan udah siap buat masuk ke acara selanjutnya nih. Ada apa tuh Nda? Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu nominasi pembacaan. Wah, staff-staff terunik nih. Bener banget, teman-teman mungkin udah lihat juga nominasinya dari Google Form kemarin yang udah diisi nih. Ya nih. Ada apa aja nih? Yang pertama ada terdiam, lalu tertawa, tersepanang, tersantuy, dan terngegas nih. Nah, kita dengar nih siapa aja sih nominasi-nominasi dari orang ter ini. Yang pertama, staf terdiam KMTT 2021, nominasinya staf terdiam KMTT 2021 jatuh kepada Fatimah Nurul Fazila. Halo semuanya, terima kasih udah kasih penghargaan ini ke aku sebagai staf terdiam di KMTT 2021. Sebenarnya aku bukan anak pendiam, tapi diam itu emas. Awalnya mau pakai tulisan aja sih biar sesuai aku tuh pendiam, tapi ternyata agak aneh. Jadi kita skip ke harapan buat KMTT ke depannya biar mencakup semuanya. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Udah sekian aja. Terima kasih. Bye. Oke, lanjut ke nominasi kedua nih, yaitu untuk tertawa. Nah, staf tertawa KMTT 2021 nominasinya staf tertawa KMTT 2021 jatuh kepada Kurnia Wisesa Kisna. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kurnia Wisesa Kisna dari Biro Pengembangan Organisasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah memilih saya sebagai nominasi tertawa. Semoga tawa canda yang sudah kita ciptakan selama 1 tahun terakhir ini dapat memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Bye-bye! Oke, next. Untuk yang ketiga, yaitu tersepanang. Wah, ini pasti orangnya serius nih Andra ya. Iya dong. Nah, kita lanjut aja yaitu staf tersepanang KMTT 2021 nominasinya staf tersepanang KMTT 2021 jatuh kepada Laili Rofia. Halo semua, aku Laili Rofia atau biasa dipanggil Laili yang merupakan staf dari Biro Pengembangan Organisasi. Di sini aku ingin berterima kasih atas title tersepanang yang sudah diberikan kepadaku dan juga ingin memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian semua. Harapanku untuk KMTT adalah semoga KMTT makin keren dan juga tentunya makin bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya untuk nominasi keempat, yaitu tersantuy. Ini biasanya orang-orang squee living gitu ya, kayak adalah go with the flow gitu. Dari orangnya sih pemenangnya santuy banget sih kayaknya. Oke, staf tersantuy KMTT 2021 nominasinya
untuk KMTT 2021 jatuh kepada Yusuf Agung Nugraha. Halo semuanya, sorry ya ini take videonya nggak proper karena disuruh take ulang. Ternyata harus landscape yang sebelumnya itu portrait. Jadi intinya makasih karena ada memilih aku menjadi staff tersantuy ya. Jadi santuy aja, ini videonya nggak usah serius-serius. Dan ini di take pukul 2:04 pagi. Ini mau tidur, makasih semuanya. Oke, yang terakhir nih, yang terngegas. Oke, langsung. Ini biasanya kalau ngomong nadanya do tinggi gitu ya. Iya nih, ala-ala Jabodetabek ya sih. Biasanya nggak sabaran gitu ya orangnya ya. Iya. Oke, staf terngegas KMTT 2021 nominasinya Ngegas KMTT 2021 jatuh kepada Aksanda Raffi Firdito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Aksanda Raffi Firdito. Gue pengen kesan-pesan dulu. Terima kasih buat KMTT untuk memilih gue sebagai staff terngegas. Walaupun sebenarnya gue gak ngegas, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Terus kesan buat KMTT itu menurut gue semoga KMTT lebih solid lagi ke depannya dan proker-prokernya membuat proker-proker yang menarik buat mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa, departemen, terus juga buat masyarakat. Dan jangan lupa buat masuk humas. Udah, itu aja. Makasih. Oke, aku ucapkan selamat lagi nih kepada manusia terunik staf KMTT kita ya, yaitu ada terdiam, tertawa, terpandang, tersantuy, dan terngegas. Oke, selanjutnya kita bakal ke penampilan gestar kedua kita, yaitu untuk penampilan band kita nih. Oke, langsung aja nonton nih. Fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Oh, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Oh, just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time to tears. Where's the water's all there is, now to make no flowers grow. Good thing might come to those who wait. Now for those who wait too late, we gotta go for all we know. Oh, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Oh, just the two of us. Building big castle in the sky. Just the two of us, and you and I. Guys, come on, take your part, go.
Darling, when the morning comes and I see the morning suns, I wanna be the one with you. Oh, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Oh, just the two of us, building the castle in the sky, just the two of us, and you and I. Oh, 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 just the two of us. Oh, just the two of us. Oh, just the two of us, building big castle in the sky, just the two of us, and now you and I. Terima kasih kami ucapkan kepada band yang sudah menghibur acara closing kabinet pada malam hari ini. Nah, selanjutnya nih Indra, kan kita ingat ya beberapa bulan lalu nih kita baru aja TETI Lab Skill atau TLS. Ya nih, boleh nih. Dan tentunya nih, TLS tuh nggak bakal berjalan lancar tanpa adanya sinkron nih antara panitia sama peserta. Bener banget, karena keduanya itu berkesinambungan ya Indra ya. Iya, bahasanya keren banget sih. Oke, jadi kita ada sedikit apresiasi nih buat kalian, buat yang terbaik antara kambing sama peserta. Oke, langsung aja nggak sih? Oke, langsung saja kita bacakan putra-putri TLS 2021 jatuh kepada Galan Tandra Jabarul Ahmad dari kelompok RAS dan Sabira Salwahanan dari kelompok Kosaraju. Halo semuanya, saya Tandra. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebuah kehormatan bagi saya dapat terpilih dalam nominasi Putra TLS 2021. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada seluruh panitia TLS dan para pengurus KMTT karena telah melaksanakan tugasnya dengan sangat luar biasa. Tetap semangat bagi yang masih melanjutkan tugasnya dan selamat bagi yang telah menyelesaikan tugasnya. Semoga kedepannya KMTT dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. TETI 1, TETI 1, TETI 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Salwahanan dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2021. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan TETI Lab Skill tahun 2021 atas nominasi yang telah diberikan. Semoga kedepannya, saya dan teman-teman Angkatan 2021 dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dan juga, semoga keluarga mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dapat selalu meningkatkan rasa kekeluargaannya. Oke nih, selamat buat Tandra sama Sabira karena udah memenangkan sebagai putra-putri TLS 2021. Bener banget nih, dan skornya pun tinggi ya Indra ya. 99 sama 98 tuh, hampir sempurna loh. Kira-kira kamu berapa nih, Sa? Kayaknya ngulang ya. Di bawah rata-rata gitu ya? Kita bukan putra-putri TLS nih ya, kebetulan ya. Oke, nah setelah pesertanya nih, putra-putri TLS, pasti ada komponen lain dong, yaitu pemandu, ya kan? Karena pemandu ini udah berjasa banget buat teman-teman Angkatan 21 nih ya. Menggembala anak-anaknya. Bener, menggembala loh bahasanya ya, membantu proses awal perkuliahan nih, buat adaptasi juga. Nah, kita langsung masuk aja ke pemandu terbaik putra dan putri, jatuh kepada... Wah, jelas sih. Oke, selamat kepada Dona Nabil Hibatullah dan Maria Anastasia Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Nabil Hibatullah dari Teknik Elektro 2020. Terima kasih karena telah memilih saya sebagai pemandu putra terbaik pada TETI Lab Skill 2021. Tentunya hal ini dapat saya raih karena dukungan dan juga antusiasme dari teman-teman yang mengikuti TLS 2021. Harapan saya semoga TLS tahun depan bisa lebih baik lagi, dan dengan closing kabinet ini, semoga KMTT bisa tetap terus berjaya di bawah kepengurusan kabinet berikutnya. TETI 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo TETI UGM, aku Maria Anastasia. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk panitia TLS, khususnya Mas Cendi, Mbak Nia, dan Mas Torek, karena telah mempercayai dan memilih aku sebagai pemandu putri terbaik untuk TLS tahun ini. Pesanku untuk TLS berikutnya, semoga TETI Lab Skill dapat membawa pesan baik kepada maba dan lebih mengayomi maba lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih.
Oke, sekali lagi aku ucapin selamat nih buat Donan, Sabira, Maria sama Tandra. Oke. Nah, pastinya udah jadi pemandu terbaik, putra-putri TLS juga. Pasti mereka udah ngasih performa terbaik buat TLS 2022 kemarin. Nah, selanjutnya nih kita ada penampilan yang menghibur nih. Tapi menghiburnya mungkin lebih ke ketawa-ketawa gitu, enggak? Oh, berarti kita harus siapin perut kita biar kekocok-kocok gitu ya? Bener banget ya. Yang apa orangnya yang nggak bisa ketawa receh nih, kayaknya mulai latihan gitu ya. Karena kita bakal ada penampilan stand up comedy dari Rangga. Mari kita sambut Rangga Elang Wardana. Halo teman-teman semua. Sebenarnya aku nggak tahu ya, aku di sini tuh disuruh ngapain, tapi kemarin Tessa bilang ke aku, katanya kok kamu lucu banget sih enggak? Kan aku pertamanya baper, terus aku tanya, Tess kok kamu tiba-tiba bilang kayak gitu ya? Terus tiba-tiba Tessa tanya aku lagi, kamu bersedia nggak kalau ngisi stand up di close cap? Pas aku tanya, loh kenapa aku? Terus Tessa bilang, Cepi tuh kayaknya udah nggak lucu lagi sekarang. Tapi Cepi kemarin dapat juara. Juara berapa? Harapan 5. Dari berapa Cep? Dari 7. Yang 2 nggak ikut. Ya emang Cepi tuh sebenarnya nggak lucu. Cuman ya cuma nggak jelas terus malu-maluin sebenarnya. Jadi mungkin semua udah sadar kalau Cep itu lucunya cuma dikit, malu-malunya banyak. Bener gak, Cep? Di sini kita lanjut ke materi berikutnya ya. Dari close cap sendiri kan dari prokernya Mikat. Di sini tuh aku disuruh nampilin kalau temanya sudut pandang. Terus apa? KMTT. Oh iya, KMTT. KMTT punya itu apa tema yang ya itu kalau nama kabinet KMTT apa Mas Cepi? Sudut pandang. Bisa dilihat sudut pandang. Tahu nggak kenapa dinamain sudut pandang? Sebenarnya Mas Maul tuh takut. Tapi jangan bilang sama Mas Maul ya. Mas Maul tuh takut dikritik. Kenapa takut? Dia kasih nama sudut pandang. Misal ada si A, wah KMTT nggak jelas, proker nggak tepat waktu, proker nggak jelas, terus cuma seadanya. Mas Maul tinggal bilang, lah itu dari sudut pandang kamu. Mungkin ada sudut pandang yang lain. Tahu nggak sudut pandang yang lain apa? Lebih jelek. Ya itu Mas Maul itu sebenarnya visioner orangnya, visioner dan apa adanya. Tahu nggak apa adanya tuh kenapa? Misal sambutan cuma apa adanya, saya Mas Maul, cuma gitu aja. Terus proker juga apa adanya. Tapi aku jangan dipecat ya Mas Maul. Aku masih pengen 2 periode. Habis itu Mas Maul juga berusaha buat KMTT itu biar nggak menjadi lembaga organisasi yang eksklusif gitu. Mas Maul tuh kan pengen buat kita tuh jadi lebih solid, antara anggotanya satu sama lain nggak boleh ada gap. Terus semuanya dianggap kita tuh sama gitu. Terus Mas Maul juga pernah bilang kalau jangan sampai kita tuh dipecah belah sama orang lain. Itu yang dibilangin Mas Maul kayak gitu. Tapi Mas Maul juga bilang kalau kita tuh harus tetap merakyat ke bawah sampai kita tuh benar-benar di bawah sampai nggak ada yang mau daftar KMTT. Nah itu juga katanya Mas Maul cuma kayak gitu sih. Aku juga nggak tahu ternyata yang daftar akademis tuh cuma berapa. Terus akhirnya Mas Maul bilang ke aku, kalau misal kamu jangan lucu-lucu ya enggak. Ya biar yang mau masuk akademis juga banyak. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahin 5 menit. Aku harus
Sopo ya begini ya? Tapi ketua baru naik itu. Pikir ketua yang baru loh. Lebih naik oleh ini, santai naik oleh ini. Oh, tapi aku rasa tak. Ora. Aku kan apa yang kesandung? Lagi ada mulai kesandung. Ngomongnya lurus. Piye perasaanmu dadi ketua KMTT sing anyar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Ngopo seneng? Senang, Mas. Dengan bekal stand up yang kamu miliki, ngopo kowe dadi serius kaya ngene wonge? Ya itu kan cuma pas pemilu kemarin, Mas. Nanti tetap menjalani kepengurusannya lucu. Kamu berharap kabinet ini dibuat lucu? Berarti kamu nggak serius? Serius, Mas. Serius, ngelucu. Oh, ngono. Berarti kamu mau kasih nama kabinet yang baru tuh yang lucu-lucu apa yang kayak Mas Maul yang nggak mau dikritik? Kalau rencananya sih lucu, Mas. Tuh namanya Sule. Hah? Sule? Iya. Sule tuh kamu kasih nama tuh kayak ada kayak nama panjang disingkat apa emang Sule gitu? Singkatan, Mas. Sule, nama kabinetnya Sule, singkatannya susu kedelai. Oke. Kamu ngambil filosofi dari susu kedelai berarti. Yang awal-awal anget tuh enak terus di akhir anyep. Iya. Ini ketuanya siapa ya? Cuma iya aja ini. Gimana ini? Soalnya walaupun saya nggak pakai nama sudut pandang, tapi saya orangnya juga sebenarnya apa adanya, Mas. Sama kayak Mas Maul. Dikit. Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan kayak apa adanya gitu. Kayak kita tuh terkesan nanti di bawah terus kalau apa adanya. Kamu tuh harus kayak kasih gebrakan gitu. Kamu mau ngasih kayak masukan buat kabinet sebelumnya? Apa mau ngasih wejangan-wejangan buat kabinet selanjutnya? Apa mau nakut-nakutin? Iya, bukan wejangan ya, evaluasi dari kabinet sebelumnya buruk, Mas. Mas Maul, buruk katanya. Buruk, Mas. Kok malah body shaming? Kan aku bilang buat KMTT. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kamu mau pahitan mungkin. Mas, kabinetmu buruk. Kalau ada kata yang lebih jelek dari buruk, mungkin lebih jelek ada lagi nggak? Mas, kabinetku luwih HP. Kita pegang ngomongannya Mas KMTT yang baru ini, katanya kabinetnya bakal lebih baik ya. Pasti. Iya, karena nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak lucu. Tapi nggak apa-apa. Ya karena ketua KMTT-nya lucu, semoga kita dapat menjalankan proker dengan senang, gembira, terus nyelelek. Oh enggak? Siti. Nyelelek Siti, oke. Siti. Ya wis, sekian dari aku, mungkin dari ada yang mau nambahin? Enggak ada. Kita akhiri sesi stand up malam ini. Saya enggak disuruh turun, Mas. Oh iya, buat Cepi boleh turun. Ada yang mau tambah lagi di sini? Enggak ada. Oh ya udah. Sekian dari aku, kurang lebihnya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lucu banget ya Andra tadi lawakannya loh. Aduh, receh banget ya. Ya nih, ini menurutku gestar terbaik sih. Soalnya berasa bikin kita rakyat receh ini tertawa ini. Hiburan lah ya, habis UAS gitu kan. Ya, jadi tunggu nih Rangga buat join Suci atau Suca. Ya, atau SUCRD juga kan ya, bareng Raditya Dika tuh, keren banget. Oke, karena kita udah dihibur juga nih tadi sama Rangga ya, kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu pembacaan nominasi. Oke, nominasi yang ini mungkin sedikit beda sih daripada yang tadi.
Oke, yaitu ada tertidur, terancam punah, terbucin, terbuli, dan terbadut. Ini agak-agak lebih unik gitu ya dari yang udah unik tadi tuh, ini lebih unik gitu. Ya, saking uniknya ini mungkin cuma ada di Teti sih. Bener banget, Mas, ada yang terancam punah ya, kayak hewan langka aja gitu kan, sesuatu yang langka. Oke, kita masuk aja ke yang pertama, yaitu Staf Tertidur KMTT 2021, nominasinya Tertidur KMTT 2021 jatuh kepada Maulana Farki Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Farki Ramadan, Ketua KMTT periode 2021. Tetapi sekarang saya berbicara di sini sebagai staf tertidur periode 2021 KMTT UGM. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman saya yang sudah support membangunkan saya dari ketertiduran saya, kemudian saya sehingga bisa menjalankan seluruh kegiatan KMTT dengan baik dan tepat waktu. Untuk kesan, saya sangat senang bisa menjalani periode 2021 ini dengan cukup istirahat, sehingga saya bisa menjalankan aktivitas kegiatan KMTT dengan optimal. Untuk pesannya, semoga teman-teman sekalian bisa mencontoh saya, karena untuk mendapatkan skill tetap bisa tertidur dengan kondisi organisasi yang bagus dan akademik yang mantap itu sangat sulit, sehingga jangan lupa untuk istirahat dan jangan lupa untuk tidur setiap diperlukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf Terancam Punah KMTT 2021 jatuh kepada Aditya Ramadan. Halo, aku Adit. Jadi di sini aku pengen cerita kalau aku kepilih jadi staf terancam punah di KMTT, kayak dinosaurus, raw gitu. Cuma bedanya aku belum punah beneran ya. Mungkin aku kepilih jadi staf terancam punah karena aku manusia langka gitu mungkin ya. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang di KMTT, semangat buat kedepannya, semangat juga kuliahnya. Oke, sukses. Oke, kasihan. Sepertinya Adit ini perlu dilestarikan ya. Bagaimana, apakah kita fotokopi? Buatin suaka marga satwa. Wah. Kok kayak hewan? Aduh, maaf ya Adit, bercanda. Oke. Next ini, buat yang bucin sih. Kalau aku sih enggak. Ini couple-couple ini ya, KMTT gitu kan. Wah, oke langsung aja tuh. Staf Terbucin KMTT 2021, nominasinya Terbucin KMTT 2021 jatuh kepada Auleta Kansa. Mungkin sebelumnya kenalin, nama aku Auleta Kansa dari Teknologi Teknologi Informasi Angkatan 2020. Di sini mau mengucapkan terima kasih karena udah dipilih sebagai staf terbucin di KMTT periode ini. Mungkin wishku bagi teman-teman di sana yang belum menemukan partner bucinnya, semoga segera ditemukan partner bucinnya. Semangat, makasih guys. Oke, ini sepertinya ya sih kalau aku nongki sama Dodo mesti dia sama bucinannya gitu loh. Ya biasalah, pacaran satu departemen kan ya, pasti ketemu tiap hari guys, makanya bisa bucin. Jangan marry dong. Oke, kita next aja kali ya. Oke, yaitu selanjutnya staf terbuli. Staf terbuli KMTT 2021, nominasinya
Staf terbuli KMTT 2021 jatuh kepada Muhammad Iqbal Syaifur Rahman. Halo semuanya, terima kasih udah dukung aku jadi staf terbuli KMTT periode kali ini. Gak tahu harus seneng apa sedih, tapi yang jelas aku harap tidak terjadi pembulian yang lebih serius di periode KMTT yang mendatang. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke. Selamat nih untuk yang terbuli atau Kasian banget, harusnya kita tidak selamat ya, kita harusnya mengkasihani gitu karena dibully kan ya. Semangat ya, jangan sampai terbuli Semangat mulu. Iqbal, kamu harus melawan balik sama orang yang membuli kamu. Oke, kita masuk nominasi yang terakhir nih Indra. Oke, loh kok siapa nih? Kita harus bacain dulu gak sih? Aduh, oke deh. Oke, staf terbadut KMTT 2021 nominasinya KMTT Terbadut 2021 jatuh kepada Hafiz Raihan Kavindra. Kebetulan nih guys, MC-nya sendiri terbadut ya. Oke nih, langsung mau sambutan, aku mundur dulu. Oke, aku mau ngucapin makasih atau sebenarnya kok bisa aku ya? Aku juga bingung. Jadi ya udah deh, nggak apa deh, buat seneng-senengan aja. Jadi buat kalian yang pengen cari badut bisa call aku ya. Oke, nomor di bawah ini. Oke. Oke, next. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing Breathing too fast, moon is breaking through her hair. She's hitting for something that she won't forget. Having no regrets, all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. everything that you ever dream of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change me and you. Chasing out tonight, thoughts are running round her head. He's waiting, eyes behind the cigarettes. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is shining to her skin. She's falling and doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby, And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dream of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, Even when the night changes. it will never change. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like the kind of friends that matter all the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby, And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dream of disappearing
when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. Everything that you ever dream of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change, baby. It will never change, baby. Oh, it will never change me and you. Oke, terima kasih atas penampilannya dari tim vokal grup kita nih. Wah, kayaknya kok tiba-tiba kita udah di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya, saking serunya nih kita nemenin teman-teman juga di rumah. Kita nggak kerasa kalau udah selesai ternyata acaranya, udah mau selesai. Padahal tadi udah kita seru-seruan bareng, ngeliat gestar, baca nominasi-nominasi. Wah, nggak kerasa kok tiba-tiba udah di akhir nih. Bener banget. Nah, semoga buat teman-teman pengurus KMTT di rumah bisa merasakan dan ikut merayakan ya closing kabinet pada hari ini nih. Ya nih, ikut seneng bareng. Karena kita udah 1 tahun yang ngerasain susah barengnya. Kita harus seneng-seneng sekarang. Bener. Oke, aku juga pengen ngucapin nih terima kasih kepada seluruh pengurus kabinet sudut pandang yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya untuk KMTT untuk menjadi lebih baik, teman-teman. Dan juga pesan untuk kakak-kakak 2019, semoga lebih sukses menjalani studinya. Dan jangan lupa, jangan putus koneksi nih ya sama pengurus KMTT selanjutnya. Dan semoga apa yang sudah ditanam pada pengurus ini dapat dilanjutkan lagi di pengurus selanjutnya. Ya nih, oke. Kami dari MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kita menemani acara serangkaian tadi ya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Saya Raisa. Dan saya Indra. Kami Kabinet Sudut Pandang undur diri. Sampai jumpa di KMTT 2022. Jangan lupa cek email kalian ya teman-teman, karena ada hadiah spesial dari Biro PO. Dengan pertanyaan tuh? Jadi nanti pertanyaan yang kelima ini kayak khusus buat di akhir gitu. Ntar kayak apa ya, kayak ini kaitannya sama perpisahan gitu. Hah? Pertanyaan khusus. Pertanyaan khusus. Nanti Banyak apa nih? Pamungkas loh. ekspektasi dan realita menjadi PH. Ekspektasi dan realita menjadi PH. Silakan dulu. Ekspektasi, gak banyak berekspektasi sih. Bakalan terkenal, terus bakal banyak orang yang ngechat. Realitanya memang iya, tapi chatnya lebih cenderung kadang bikin emosi. Pusing. Terus habis itu bakal makan banyak waktu, bakal sepaneng gitu. Realitanya mungkin kalau sibuk banget tuh di awal-awal ya, pas kayak kita nyusun dasar-dasar KMTT lakuin tuh waktu itu sepaneng banget pas liburan disuruh minta sama Maul, ayo nih minta, aduh malas banget tuh. Ekspektasiku menjadi seorang PH adalah aku kira dulu PH itu orang yang sibuk banget sih, sibuk parah, kayak hampir setiap minggu, setiap hari sih pasti ada kerjaannya kayak gitu. Dan juga ya pokoknya selayaknya seorang ketua lah kayak gitu. Tapi mungkin kenyataannya itu nggak kayak gitu ya. Kenyataannya ternyata ini jujur aja rapatnya jarang. Dan juga mungkin bonding dari anggota PH sendiri masih kurang sih. Mungkin itu bisa ditingkatkan sih buat feedback dari kita buat PH selanjutnya teman-teman. Tapi aku tetap senang kok. Ekspektasinya jadi PH itu sibuk, realitanya ternyata nggak sibuk-sibuk amat sih, masih bisa dihandle. Realitanya ternyata bisa lumayan santai, agak gabut ya. Ekspektasi aku kurang lebih sama sih, sibuk banget, parah, gokil, kayak bakal dicariin sama departemen, sama divisi lain, terus kayak rapat sebulan sekali minimal. Terus realitanya juga sama, sibuknya tuh di awal, bener-bener di awal tuh kayak 2 minggu berturut-turut tuh kayak cuma bahas ADART, GBHK sama buku proker. Habis itu kayak realitanya lagi tuh mungkin bukan menjadi PH ya, jadi
Kadif ya. Iya, Kadif. Jadi Kadif tuh kayak aku tuh di setengah periode pertama itu aku bener-bener fokus buat gimana caranya anak 20 ini bisa nyaman di Infocom. Bener-bener setengah periode pertama kayak gitu. Terus ya alhamdulillah ya, aku nggak tahu ya anak 20 yang ngerasa udah nyaman apa belum. Cuman menurutku itu ya agak salah dikit sih. Cuman alhamdulillah sih lumayan kena ya kayaknya. Semoga aja. Batu. Wow. Habis ini berat ya. Waduh, ini pertanyaan berat ya. Rencana hidup habis ini. Rencana apa? Wow. Aku dulu deh. Rencana ini. Kok gini pertanyaannya? Rencana hidup abis ini. Jelas. Pengen cepat lulus udah. Sama aku juga pengen cepat lulus, pengen cepat kerja, pengen cepat nikah. Nantilah aku. Aku soalnya idealis aku. Idealis dulu. Aku nikah umur 35 enggak apa-apa. Aku yang penting anak istri Kasihin anakmu. berkecukupan. Tak kamu tua, anakmu masih umur 5 tahun. Adopsi lah yang udah SMA gitu. Yang jelas ngelesein KP, insya Allah tepat waktu seminarnya. Jangan lupa datang seminar KP ku ya. Terus KKN, semoga KKN ku dapat dana dari UGM. Terus capstone tentunya akan memakan 90% kehidupanku ke depannya. Semoga diberikan kelancaran ya, amin. Terus setelah itu ya udah, sisanya tidur pulas, istirahat cukup. Ya, dan rencana hidup habis ini aku mau menikmati masa mahasiswa tua sepertinya ya. Sudah mulai sibuk, jadi ya mau ngecil tanpa perlu mikirin yang lain. Kalau short term kita, kalau saya pribadi mau survive UAS aja sih. Kalau mid termnya nggak tahu, long termnya semoga lulus. Dan ya udah apa ya, udah dibilang hampir 2,5 tahun berkegiatan, ya mungkin mau ambil yang kayak Ilham, lebih slow, lebih ngecil, nggak terlalu banyak, dan mau lebih fokus ke kuliah aja. Satu kata buat kabinet sudut pandang. Satu kata. Satu kata untuk kabinet sudut pandang ya. Kabinet yang sangat. Satu kata, woi. Apa ya satu katanya? Bentar aku mikir dulu ya. Kita mikir dulu ya. Kita mikir dulu. Apa susah ini? Pertanyaan paling susah. Seru, jelas itu. Ya, satu kata buat kabinet sudut pandang tuh keren ya, karena terutama WS gitu, itu keren banget WS ya. Kalau menurut gue sih ini ya adaptasi. Ya. Karena kabinet ini kan kabinet yang full pandemi, maksudnya full online gitu. Makanya kita adaptasi dari yang sebelumnya biasanya kita interaksi secara tatap muka, sekarang berubah menjadi tatap kamera gitu. Kalau Firas kan sendiri adaptasi, kalau aku meditasi. Iya. Karena kabinet sudut pandang itu kita meditasi, berdiam diri, fokus. Spektakuler, asik ya. Oke. Closing statement. Apa ya? Closing statement. Kenapa memilih aku? Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih buat semua orang yang terlibat di Kabinet Sudut Pandang di periode ini, pengurus maupun non-pengurus, seluruh elemen mahasiswa S1 reguler Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Teknik Biomedis, atas keseruan dan partisipasinya dalam satu periode ini. Dan juga aku pengen mohon maaf kalau banyak kurangnya aku waktu jabat, aku bukan manusia yang sempurna karena masih banyak kurangnya lah. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat aku dan buat teman-teman semua. Terus aku juga pengen apresiasi buat semua stafku yang udah bekerja keras, sudah ya berusaha melakukan semuanya tepat sasaran lah. Closing statement ya? Iya. Dari aku, terima kasih buat KMTT periode 2021 ini, khususnya divisi-divisi Infokomputer yang tercinta. Aku pengen mengucapkan terima kasih sama teman-teman divisi KMTT, juga Biro juga, karena udah melaksanakan proker-prokernya dengan baik. Terus juga bisa melengkapi LPJ dan proposalnya sesuai yang aku minta. Terus sabar dengan kekesalan aku mungkin. Terus juga aku pengen minta maaf kalau misalnya selama aku jadi bendahara ada
kesalahan atau perkataan yang nggak pada tempatnya. Jujur, aku mau ngomong makasih ke teman-teman yang kerjanya memang bagus banget. Mohon maaf kalau aku banyak kekurangan. Aku juga mungkin aku terutama yang paling dekat sama Maul, kami berdua sering terlihat chaos dan segala hal, ketiduran dan sebagainya. I'm sorry, maaf banget. Tapi ya, good job untuk teman-teman. Salut banget dan thank you, semangat buat Cepi ke depannya ya. Dan teman-temannya semoga ngebawa KMTT lebih berkembang lagi dengan banyak evaluasi yang terjadi di tahun ini. Pertama-tama mau ngucapin apresiasi sebesar-besarnya sih buat kepengurusan yang kali ini ya. Makasih banget, kalian udah keren banget. Kalau kita lihat dari kepengurusan sebelumnya, pengurusan kali ini tuh benar-benar keren lah, parah. Kita udah menjalani banyak kolaborasi bareng, banyak proker, banyak kegiatan. Hal-hal itu yang sebenarnya jangan lupa untuk selalu diapresiasi ya teman-teman semua. Cuman pesan sih kalau untuk kabinet selanjutnya, semoga apa yang diharapkan semoga semuanya terwujud dan juga tetap amanah tentang apa yang udah diberikan kepada kalian. Jadi semangat buat Cepi, semangat buat punggawa-punggawa KMTT selanjutnya. Di tanganmu kami yakin juga pasti bakal lebih baik, bakal berkembang juga jauh lebih dari apa yang udah ada sekarang. Semangat terus. Gue juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman KMTT Kabinet Sudut Pandang ya. Gue udah bekerja semaksimal mungkin, apapun batasan yang ada gitu, kayak misalkan pandemi, jadi kita harus online atau mungkin dana yang kadang sulit turun atau lain-lain pokoknya. Juga apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman Humas yang udah ngebantu gua dalam melaksanakan proker-proker yang ada. Yang kemarin juga baru kelar Desbin kan. Terima kasih Kabinet Sudut Pandang sudah ngasih kesempatan aku buat memegang tanggung jawab di divisi workshop. Semoga KMTT bisa lebih kompak ya, terutama di workshop bisa lebih kompak dan bisa kerjasamanya lebih hebat lah. Yang penting semangat aja menjalanin proker-prokernya, semangat buat KMTT pokoknya. Semoga ketua KMTT yang baru bisa lebih baik dari ketua yang sekarang. Semoga KMTT makin lancar, semua proker lancar, nggak ada kurangnya, nggak ada kecelakaan-kecelakaan yang nggak perlu. Kami dari Sekre Kabinet Sudut Pandang undur diri, semoga KMTT makin top, makin keren, dan semua proker-prokernya makin lancar. Mantap. Semangat untuk kabinet berikutnya dan seterusnya. Semoga offline deh, kita bisa ketemu bareng-bareng. Dadah. Dadah. Ya, pembantu Maul ya. Pembantu Maul izin lengser dulu, Pak. Makasih. Mau pamit. Ini ada kerjaan rumah. Dadah. Bye. See you. Semangat. Ya. Udah. Dadah. Dadah. Semangat. Dadah. Thank you. Sampai jumpa. Kami, Kabinet Sudut Pandang, pamit undur diri. Kabinet Sudut Pandang, pamit undur diri. Terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari, aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Oh, sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani.
tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Oh, sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani. Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang kau kira. Bahwa sesungguhnya itu hati menunggu terbuka. Sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Rasanya Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani. rasanya Jauh di lubuk hati, aku tak ingin sendiri.